Shalom jemaat GSJA Kebon Jahe yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Kali ini kita berjumpa di udara, tetapi kita tetap memiliki hubungan yang erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersatu, tetap memelihara iman kita di dalam Kristus. Saya percaya sukacita melimpah-limpah di dalam setiap orang yang berseru dan berharap kepada Dia. Saudara, tema hari ini saya mau membawa saudara untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di Kolose 1 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucapkan syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Saudara, suatu sukacita yang tak terhingga kalau kita dilayakkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan menerima perkenanan dari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, suatu sukacita yang tak terhingga kalau kita dilayakkan oleh Tuhan dan menerima perkenanan dari Tuhan. Adakah yang melebihi dari hal itu? Saya bisa pastikan bahwa tidak ada yang dapat melebihi dari dua hal yang kita sebutkan tadi. Yaitu apa? Kita dilayakkan dan kita menerima perkenanan dari Tuhan. Harta bermiliar-miliar ataupun bertriliun-triliun sekalipun tidak akan dapat menandingi dua anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya, yaitu kita menerima perkenanan Tuhan dan kita dilayakkan masuk dalam kerajaan Tuhan. Oh, haleluya. Jadi saudaraku, saudara boleh hebat sehebat-hebatnya, saudara boleh kaya sekaya-kayanya, silakan. Tapi kalau tidak ada perkenanan Tuhan dan saudara tidak layak masuk dalam kerajaan surga, maka apa yang saudara miliki adalah sampah. Sekali lagi saya katakan, saudara boleh hebat sehebat-hebatnya, saudara boleh kaya sekaya-kayanya, tapi kalau tidak ada perkenanan Tuhan dan saudara tidak layak masuk dalam kerajaan surga, maka apa yang saudara miliki adalah sampah. Jadi saudara, kita harus pastikan bahwa kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengejar dua hal yang tadi kita sebutkan, jangan tunggu saudara selesai dengan hidup saudara. Terlambat saudara. Mengejar adalah sekarang, saat kita di dunia ini. Katakan amin. Bagaimana untuk mendapatkan dua hal tersebut? Tidak lain saudara, dan saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Hidup harus berbuah. Katakan berbuah. Dan bertumbuh. Katakan bertumbuh. Tanpa berbuah, saudara tidak menghasilkan apa-apa di hidup saudara. It means you are nothing to do for Jesus Christ.
Jadi artinya kalau pohon yang tidak berbuah, Tuhan Yesus katakan apa? Aku akan memotong dan membuangnya ke dalam dapur perapian. Oh. Jadi perkenanan Tuhan harus diusahakan, bukan cuma dibicarakan, saudaraku. Ini berlaku juga buat pembicara hebat, dan berlaku juga untuk saya, pengkhotbah. Jangan menganggap saudara sudah melayani Tuhan, bahkan jadi pembicara sekalipun, saudara sudah mendapat jaminan bahwa saudara masuk surga. Belum, saudara. Kalau saudara tidak melakukan firman itu dan saudara tidak berbuah, maka saudara dan saya akan dibuang masuk ke dalam dapur perapian. Makanya hamba Tuhan itu berat, saudara. Dia mengatakan dia juga harus melakukan, harus jelas. Kita juga harus bertumbuh. Dan tidak hanya sampai di level di mana saudara berada. Itu tidak cukup, saudara. Dikatakan apa di ayat 10? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Katakan, bertumbuh. Artinya kita harus belajar terus-menerus pengetahuan tentang Allah. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus belajar, saudara? Jawabannya adalah sepanjang hidup kita. Saya pun terus belajar, saudara. Kita tidak cukup sampai di satu level. Karena pada saat kita naik ke level yang berikutnya, kita semakin tahu bahwa kita semakin banyak yang tidak tahu. Saya ulangi. Semakin kita naik level, kita semakin sadar bahwa kita semakin banyak yang tidak kita tahu. Jadi saudaraku, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya kita tidak akan mampu. Kita pasti jatuh. Dan kita tidak sanggup, saudara. Oleh sebab itu, di ayat 11 dikatakan apa? Kita dikuatkan oleh segala kuasa kemuliaan Tuhan. Makanya orang benar hidupnya, ya, itu tidak akan semakin lemah, tetapi semakin kuat, saudara. Karena apa? Perkenanan Tuhan menyertai orang tersebut, dan kuasa kemuliaan Tuhan memberi kekuatan. Dari waktu ke waktu terus memberi kekuatan. Dan biasanya orang benar menjalaninya dengan tekun dan sabar. Tapi saudara, kalau kita hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, kita mudah menjadi mangsanya iblis, saudara. Sebab itu tidak ada lain, saudara. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu, kalau kita sudah masuk dalam perkenanan Tuhan, luar biasa, saudara. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kekuatan kita. Badai gelombang boleh ada, saudara. Situasi mencekam sekalipun, bahkan bumi bergoncang sekalipun, kita tidak tergoncangkan. Karena kita bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Katakan amin. Saudara, dalam situasi sulit seperti saat-saat ini, kita sebagai orang benar, karena sudah dibenarkan oleh Tuhan, biarlah kita hadapi goncangan dan situasi sulit ini dengan sikap hati yang benar juga. Kalau saudara mau disebut orang benar, maka tidak ada alasan sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar, yaitu pada saat goncangan dan pencobaan itu terjadi, yaitu apa? Kita bisa mengucap syukur. Dan
Dan kita bisa bersuka cita. Karena bukan apa yang dilihat mata yang kita terima, tetapi apa yang tidak kelihatan, itu yang lebih penting. Yaitu apa? Kita sudah menerima bagian dari apa yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Katakan amin. Yaitu apa? Bagian kerajaan terang. Itulah bagian kita. Kita tidak melihat, tetapi kita sudah bisa merasakan bahwa kita sudah pindah dari kegelapan masuk di dalam kerajaan terang. Katakan amin. Dia yang telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, dan kita dibawa masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Kristus. Saudara, kepastian bahwa kita selalu bersama-sama dengan Kristus, itu yang membuat kita bersuka cita. Bukan apa yang kita lihat sekarang. Paulus mengingatkan kita untuk kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dengan kasihnya itu, Ia melayakkan kita untuk mendapatkan bagian dalam kerajaannya sebagai orang-orang kudus. Dia melayakkan, melepaskan, memindahkan, menebus dan mengampuni. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berbuat untuk keselamatan kita. Itulah Allah yang kita imani dan yang kita kenal. Saudara, sukacita kita sebagai orang Kristen adalah sukacita di dalam setiap keadaan. Iman akan semakin kuat dan bertumbuh ketika kita mengandalkan iman atas setiap situasi hidup yang kita lalui. Tekun dan sabar, bersyukur dan bersukacita harus nyata bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebab tidak ada alasan untuk tidak berbuat seperti itu, karena iman kita kepada Allah yang memberi jaminan atas keselamatan kita semua. Maka apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, ingat bahwa kita tetap bersemangat karena ada Kristus yang tinggal di dalam kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang, bersyukur akan membuat kita mampu melewati hal-hal yang sukar. Bersyukur akan membuat kita senantiasa memandang Allah dan menjauh dari ketakutan. Sebagaimana Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, yang kedua juga kita harus bersukacita. Bersukacita adalah sikap kita meresponi apapun yang terjadi. Sebab sukacita tidak datang dari perasaan atau pikiran. Karena sukacita adalah sinar dari iman yang menyinari hidup kita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Saudara, saya boleh simpulkan hari ini bahwa ada 4 hal yang membuat kita menjadi layak dalam Tuhan. Yang pertama, ucapkan syukur dan bersukacitalah. Karena sesungguhnya kita sudah menerima perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan menjadi lebih penting daripada apapun. Oleh sebab itu, karena kita pasti bahwa kita sudah menerima perkenanan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk saudara tidak bersyukur dan bersukacita. Yang kedua, berbuahlah sesuai kebenaran yang kita terima. Kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dibuang masuk ke dalam dapur perapian. Dan kita harus berbuah. Berbuah harus dimulai pada saat kita masih berada di dunia ini. Jangan kita tunggu waktu kita selesai dengan dunia ini. Sebab itu, kita berbuah dalam kebenaran yang kita terima di dalam Tuhan. Yang ketiga, belajarlah dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan. Jangan jemu-jemu setiap hari tundukkan dirimu,
berdiam di bawah kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau saudara masih ada waktu untuk belajar lagi sekolah teologi, sekolah, belajar. Ya, saudara harus bertumbuh. Yang keempat, ingat selalu karya penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan itu menjadikan jaminan bagi kita tidak lagi hidup dalam kuasa kegelapan, tetapi kita hidup sudah di dalam kerajaan terang, yaitu bersama dengan Kristus. Jadi saudaraku, tidak ada alasan saudara untuk kita menjadi takut, menjadi khawatir. Apapun persoalan yang sedang terjadi saat ini, saya percaya dan saya terlalu yakin tidak akan membuat iman kita menjadi goyah. Mungkin dunia sedang bergoncang sekarang ini. Kita mendengar kabar-kabar hal yang tidak enak, peperangan, lain sebagainya. Virus corona yang sampai hari ini belum selesai juga. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang menyertai kita, orang-orang benar, dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi apapun persoalan saudara, ingat, kita bukan lagi menjadi warga kerajaan dunia ini, tapi kita sudah menjadi warga kerajaan terang. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini firman ini begitu jelas mengingatkan kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kami sudah menerima dua hal penting di dalam hidup kami, yaitu kami sudah dilayakkan, bahkan kami sudah menerima perkenanan dari Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu yang jauh lebih penting dari apapun yang kami terima di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap kuat, tetap bertahan. Ombang dan goncangan yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Dan kami akan keluar, kami akan menang karena ada Tuhan Yesus menyertai. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami selalu bersuka cita karena sampai hari ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kami nyata. Dan itu kami melihat dan kami pastikan kami akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Kami akan belajar akan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau diam sampai level di mana kami berada, tapi kami akan terus naik. Kami akan terus belajar untuk lebih mengetahui lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan. Dan kami selalu diingatkan bahwa kami sudah menerima karya penebusan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan itu adalah jaminan bagi kami untuk tidak lagi hidup di dalam gelap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah dikuatkan. Biarlah firman-Mu membebaskan kami dari rasa takut, khawatir, dan kami akan keluar sebagai umat-umat kudus yang mengalami kemenangan. Berkati jemaat GSJA Kebon Jahe, berkati gembala, berkati pengerja, dan seluruh para jemaatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.